Ya, sobat budaya, saya sekarang berada di Pulau Pardopur atau juga dikenal dengan Pulau Sibandang di Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Saya berada di rumah Batak, kebetulan ada di sini Hombong. Ya, Hombong dalam pemahaman masyarakat Batak Toba ada varian-varian untuk beberapa daerah. Misalnya benda yang seperti ini yang terbuat dari kayu, dan fungsi daripada Hombong ini pada zaman dahulu adalah sebagai tempat menyimpan harta-harta berharga berupa emas, perhiasan, ulos, atau juga benda-benda pusaka orang Batak. Pada tradisi di masyarakat Samosir bahwa bahan kayu yang digunakan untuk membuat Hombong itu dibuat dari hariara, ya. Dan sisi sebelah kiri dari Hombong ini dan sisi sebelah kanan biasanya harus terbuat dari dua buah kayu yang berbeda kayunya, karena apabila dari satu buah kayu diyakini bahwa dalam kepercayaan masyarakat di Samosir akan terjadi semacam konflik di Namardonga Tugu atau yang semarga, ya. Dan macam-macam dari Hombong ini kemungkinan di daerah Toba, Humbang atau di Silindung, bahwa Hombong yang disebut dengan Hombong itu adalah benda yang seperti ini. Tetapi di Samosir benda yang seperti ini inilah yang disebut dengan sondi, dan di dalam sondi inilah ada Hombong. Jadi ada semacam varian-varian juga dari bahan membuat Hombong, bahwa di daerah Humbang, Toba atau di Silindung bahan untuk Hombong itu bisa juga dibuat dari kayu jenis pohon nangka. Nah, kalau kita lihat sekarang Hombong yang ada di depan saya sekarang, ini memiliki bilahan-bilahan papan yang bisa dibuka, dan disinilah disimpan harta-harta berharga yang tadi itu, ya. Dan ini Hombong yang ada di desa Pardopur ini atau di huta Sibandang ini, Pulau Sibandang ini sangat legendaris. Karena diperhitungkan menurut Lai Raja Gugu tadi bahwa Hombong ini sudah berusia lebih kurang 150 tahun. Sungguh luar biasa. Ini adalah benda cagar budaya yang semestinya harus dilestarikan. Kemudian nilai historis daripada Hombong ini, bahwa ketika terjadi perang gerilya antara Raja Sisingamangaraja ke-12 dengan perlawanannya kepada kolonial Belanda, bahwa Hombong ini pernah menjadi tempat berlindung dari sang raja itu ketika dia diuber-uber atau dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Jadi sehingga ini sangat bernilai tinggi dari aspek kesejarahan, dan Hombong ini adalah produk tradisional, teknologi tradisional orang Batak yang bisa kita samakan seperti berangkas pada zaman dahulu sebagai tempat penyimpanan harta benda. Kemudian dari aspek yang tangible atau kebendaan ini menghasilkan karya budaya yang disebut dengan mengukap Hombong. Itu tradisi di masyarakat Batak, ada upacara mengukap Hombong yang dilakukan oleh Paraman. Paraman itu adalah anak dari saudara laki-laki kita. Ketika seorang yang sahur matua, maka upacara mengukap Hombong itu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Batak. Dengan si Paraman itu berhak untuk mendapat sebagian dari harta yang dia peroleh ketika dia masih hidupnya. Dan ketika dia menikah dulunya, si ibu yang sudah meninggal ini, dia diberangkatkan oleh orang tuanya berupa harta parmano-manoan atau idahan arian, dan itu dikumpulkan di sini. Itu menjadi sebuah peranata sosial di masyarakat Batak, sehingga ada yang disebut dengan upacara adat mengukap Hombong. Upacara mengukap Hombong itu masih berlaku mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian tentunya ada varian-varian pelaksanaannya. Ada yang artinya tidak dipanakot lagi, panakot tujabu, artinya pelaksanaan mengukap Hombong itu sudah diselesaikan ketika adat Pulau Saur Matua
di halaman saja, tidak di panakok lagi atau digundang lagi untuk mengadakan upacara itu di dalam rumah. Ini karya budaya yang sangat wajar untuk dilindungi karena dia sangat memenuhi dari aspek-aspek historis, kesejarahan dan kemanfaatan, baik dari segi pelanjutan tradisi-tradisi yang sangat bernilai bagi masyarakat Batak. Saya, Mamuji Nababan, Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas Sakabena Mensen, melaporkan dan memberikan informasi ini dari rumah Batak yang sangat fenomenal karena sudah memiliki usia yang sangat tinggi, mungkin lebih dari 200 tahun atau 150 tahun menurut penuturan masyarakat di sini. Saya bersama Lai Raja Guguk yang memberikan informasi dan menerima kami di tempat ini, kami mengucapkan salam horas.